Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang waktu dan pendanaan dari program magang dosen ke industri 2021 ini sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi dosen tahun 2021. Berapa lama pelaksanaan program magang dosen ke industri ini dan seperti apa pembiayaannya? Simak terus yang satu. Yang baru gabung di channel Kang Hayat, silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan informasi dari channel ini. Jangan lupa di share, like, dan berikan komentar-komentar menarik, komentar-komentar positif yang berkaitan dengan video ini. Kita terus berdiskusi, kita terus menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen muda yang sudah punya angan-angan, punya pandangan untuk mengikuti program magang dosen ke industri, ini merupakan program yang luar biasa, merupakan program yang wow, merupakan program yang sangat-sangat inovatif dan produktif sekali, terutama bagi Bapak Ibu dosen. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam program-program yang dilakukan oleh Dirjen Dikti Kemdikbudristek. Program magang dosen ke industri ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa program ini adalah untuk membuka cakrawala dan wacana yang seluas-luasnya bagi kita sebagai dosen untuk bisa kita masuk ke dalam ranah-ranah industri agar memiliki kompetensi yang lebih setelah kita memahami tentang kompetensi keilmuan kita memahami tentang kompetensi praktis kita, sehingga kedua hal ini sangat bersentuhan dan bisa diterapkan ketika Bapak Ibu selesai melakukan proses pemagangan ke mata kuliah yang Bapak Ibu ampu dan akan menghasilkan lulusan yang luar biasa keren. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, berapa lama sih waktunya melakukan proses pemagangan ini dan seperti apa pembiayaannya? Durasi dan lokasi kegiatan, durasi waktunya yang disediakan dalam proses pemagangan ini sesuai dengan pedoman atau buku panduan program magang dosen ke industri, bahwa kegiatan magang ke industri itu dilaksanakan selama 2-3 bulan dalam kurun waktu Juli sampai November 2021. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mulai bulan apa sampai bulan apa, antara 2 bulan sampai 3 bulan. Jadwal pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang ada di pedoman itu. Yang pertama adalah penawaran program itu sampai tanggal 30 Juni, kemudian seleksi proposal 1 Juli, pengumuman des evaluasi 6 Juli, kemudian ada seleksi wawancara. Seleksi wawancaranya, jadi setelah seleksi proposal berarti selama 5 hari, kemudian pengumuman des evaluasi dari proposal itu adalah 6 Juli, seleksi wawancara 8 Juli, kemudian pengumuman penerima program itu tanggal 12 Juli, dan pembekalan tanda tangan kontraknya 15 Juli. Ini Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk jadwal pelaksanaannya. Kemudian pelaksanaan programnya bisa dilakukan mulai 1 Agustus sampai 30 November 2021. Berarti pelaksanaannya dimulai 1 Agustus. Kemudian untuk kebutuhan lainnya dilaksanakan mulai dari Juli. Kemudian ada monitoring juga dan evaluasi 1 September sampai 30 Oktober. Ini ada modulnya juga. Kemudian penyerahan laporan hasil kegiatan 30 Desember 2021 dan seminar hasil program dijadwalkan kemudian, ini ditentukan kemudian. Jadi ini adalah jadwal pelaksanaan program yang harus Bapak Ibu perhatikan
mulai dari penawaran program sampai di seminar hasil program. Jadi dalam rentang waktu 2-3 bulan ini pelaksanaan pemagangan. Bulannya juga tertentu, sehingga Bapak Ibu sudah bisa dipastikan mau tanggal berapa dan bulan apa. Karena di persyaratan itu juga diminta untuk mengupload atau mengunggah surat kesediaan dari pihak industri, termasuk di dalamnya ada tanggalnya, tanggal pemagangannya, mau 2 bulan atau mau 3 bulan. Itu harus sudah tercantum di surat kesediaan industri. Maka sesuai dengan pedoman ini, durasinya adalah 2-3 bulan. Bapak Ibu sendiri yang menentukan mulainya bulan apa, tanggal berapa bulan apa, sampai tanggal berapa bulan. Kemudian lokasi industri ini diutamakan di daerah yang sama. Jadi ini juga menjadi patokan Bapak Ibu. Jadi lokasi industrinya itu diharapkan berada di daerah yang sama dengan perguruan tinggi asal dosen peserta magang. Misalnya saya dari Universitas Islam Malang, lokasi perguruan tinggi Unisma itu ada di Malang. Maka diharapkan dari program pemagangan ini saya melakukan pemagangan di industri yang berlokasi di Malang atau di Malang Raya. Jadi diharapkan berada di tempat lokasi industrinya berada di daerah di mana perguruan tinggi kita berada. Kalau saya Unisma, maka diharapkan industri yang saya tuju sebagai tempat pemagangan saya itu berada di Malang atau di Malang Raya lah, memungkinkan untuk bisa dilakukan. Bisa enggak misalnya di luar Malang? Kalau dari panduan ini tidak dibatasi, tetapi diharapkan berada di atau diutamakan berada di, berarti bisa di luar Malang. Sehingga ini juga menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu yang mau mengajukan diri menjadi peserta magang dosen. Ini diutamakan, berarti yang diutamakan yang sesuai dengan daerah perguruan tinggi peserta, calon peserta dosen magang. Yang kedua, program kegiatan magang dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar. Jadi Bapak Ibu boleh, misalnya di luar negeri atau di luar daerah juga boleh. Karena di sini tidak dibatasi, tetapi hanya diutamakan yang berada di daerah yang sama dengan perguruan tinggi. Tapi boleh di luar daerah atau bahkan di luar negeri juga boleh dilakukan. Kemudian bagaimana dengan pendanaannya? Jadi pendanaan berkaitan dengan program magang dosen ke industri itu ada 2, karena sesuai dengan lokasi tadi, ada dalam negeri dan ada luar negeri. Jadi sesuai dengan panduan di program magang dosen ke industri itu, pendanaan magang, pendanaannya yang pertama pendanaan magang industri dalam negeri. Jadi pendanaan industri dalam negeri itu bantuan pembiayaan program magang dalam negeri berdasarkan standar biaya dikti LPDP. Jadi ada biaya hidup per bulan, kemudian ada biaya kesehatan untuk swab antigen per bulan, kemudian honor praktisi industri per bulan. Jadi praktisi industrinya sudah disiapkan oleh kementerian, dan biaya transportasi at cost sesuai dengan pengeluaran. Jadi komponen biaya ini, ada komponen biaya hidup, ini untuk yang dalam negeri ya, pendanaan magang industri di dalam negeri. Ada biaya hidup, ada biaya kesehatan, ada honor praktisi industri, ada biaya transportasi. Ini sudah sesuai dengan standar biaya dikti LPDP. Silakan Bapak Ibu bisa cek di PMK yang berkaitan dengan PMK dikti LPDP berkaitan dengan biaya hidup berapa, biasanya disesuaikan dengan daerah.
di mana kita melakukan proses pemagangan. Komponen-komponennya ini adalah biaya hidup diberikan untuk peserta magang selama 2-3 bulan yang berkegiatan di industri. Komponen biaya hidup itu adalah akomodasi, konsumsi, dan transport lokal, misalnya taksi, misalnya Gojek. Jadi biaya hidup itu akomodasi, konsumsi, dan transport lokal. Kemudian yang kedua, biaya kesehatan. Biaya kesehatan itu antigen diberikan sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali tes pada saat keberangkatan dan kepulangan. Ini juga dibiayai. Kemudian honor praktisi yang diberikan kepada praktisi melakukan pendampingan selama kegiatan pemagangan. Jadi ada honor untuk praktisi di industrinya. Kemudian yang keempat, biaya transportasi, baik pesawat atau darat, diberikan 1 kali pada saat keberangkatan dan kepulangan. Jadi ada transportasi dari ke tempat dan dari tempat ke lokasi kepulangan. Jadi keberangkatan kita dibiayai, kepulangan kita juga dibiayai sesuai dengan kebutuhan atau at cost. Kemudian kalau di pendanaan luar negeri, ini juga sudah standar sesuai dengan biaya di LPDP. Ada biaya hidup luar negeri, itu standar. Biaya kesehatan, asuransi kesehatan, dan swab PCR, ini at cost semua. Kemudian biaya visa, biaya transportasi, kalau Bapak Ibu misalnya ke luar negeri maka menggunakan pesawat, berarti at cost juga. Dan honor praktisi di industri luar negeri juga diberikan per bulan. Jadi itu sama ya, penjelasannya sama. Biaya hidupnya adalah akomodasi, konsumsi, dan transport lokal. Kemudian biaya asuransi kesehatan meliputi tes swab PCR 2 kali tes, dan biaya visa sesuaikan dengan standar biaya di LPDP. Kemudian biaya transportasi juga diberikan keberangkatan dan kepulangan, dan honor praktisi. Sehingga pembiayaan ini sudah sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut menjadi peserta magang, ini biaya hidupnya dibiayai, kesehatannya juga dibiayai, termasuk transportnya juga dibiayai, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, termasuk biaya praktisi atau honor praktisi dari industri yang mendampingi Bapak Ibu sebagai peserta, ini juga ada honornya. Sehingga pendanaan ini dari kementerian yang standarnya mengacu pada standar di LPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya biaya hidup per bulan itu ada berapa, nanti sesuaikan dengan biaya hidup yang ditentukan oleh standar di biaya dikti LPDP. Komponen-komponen yang ada juga sama, termasuk misalnya honor praktisi juga sudah ada standar. Kemudian transport lokal misalnya juga ada standar yang perlu untuk Bapak Ibu perhatikan, standar-standar itu untuk pembiayaan dan pendanaannya. Sehingga Bapak Ibu fokus di dalam proses pemagangan ini, pembiayaan sudah ditanggung oleh pemerintah. Semoga menjadi semangat Bapak Ibu untuk terus mengembangkan diri melalui program-program kementerian, terutama program magang dosen ke industri. Ini sangat menarik untuk Bapak Ibu sia-siakan. Silakan ambil kesempatannya, karena kesempatan itu datangnya hanya 1 kali. Bapak Ibu dosen muda, banyak peluang yang harus kita ambil sebagai bagian dari pengembangan diri kita, baik di dalam kampus ataupun di luar kampus, melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Terus semangat, terus produktif, dan terus inovatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua tumbuh berkembang membangun bangsa dan negeri melalui tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.